Halo, perkenalkan saya Teresiana M. Paden, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Papua dengan NIM 2019-58002. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya untuk mata kuliah listrik magnet dengan judul materi yaitu energi elektromagnetik. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat, untuk materi energi elektromagnetik ini sendiri mempunyai 3 subbab. Nah, yang pertama yaitu pengertian gelombang elektromagnetik, yang kedua adalah sifat gelombang elektromagnetik, dan yang ketiga yaitu spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian gelombang elektromagnetik. Nah, jadi pastinya teman-teman bertanya, apa sih itu gelombang elektromagnetik? Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Nah, artinya gelombang elektromagnetik ini dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Jadi meskipun dalam ruang yang hampa seperti di ruang angkasa maupun di ruang manapun, gelombang elektromagnet ini dapat merambat. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini berbentuk seperti gelombang transversal. Nah, di sini teman-teman semua dapat melihat di gambar. Jadi pada umumnya arah rambat yaitu tegak lurus terhadap arah getarnya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu sifat gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik sendiri ini mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnetnya itu terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, jadi teman-teman semua bisa melihat gambar di situ, di mana garis-garis yang berwarna merah yaitu vektor listrik dan yang berwarna biru yaitu vektor magnetik. Nah, di situ bisa terlihat bahwa perubahan medan listriknya dan medan magnet itu terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Nah, seperti yang pertama tadi saya telah jelaskan. Yang ketiga, besar medan listrik atau yang dilambangkan dengan E ini berbanding lurus dengan besar medan magnet, di mana dengan hubungannya E sama dengan CB. Lalu sifat yang selanjutnya yaitu arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus, dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Lalu dari sifat di atas itu dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang transversal. Nah, karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami yang namanya polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. Untuk pembahasan yang selanjutnya pada bagian C, di mana spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi apa sih itu spektrum gelombang elektromagnetik? Jadi spektrum gelombang elektromagnetik ini adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Jadi berikut ini adalah penjelasan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Nah, teman-teman semua bisa melihat ada salah satu gambar contoh dari gelombang radio, di mana gelombang radio ini dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Nah, gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan juga diterima oleh antena. Nah, gelombang ini dimanfaatkan untuk teknologi radio, televisi, telepon, radar, dan lain sebagainya.
Nah, yang kedua ada gelombang mikro. Nah, jadi gelombang mikro atau bisa disebut dengan microwaves ini dihasilkan oleh tabung klistron yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas. Gelombang ini dimanfaatkan dalam teknologi microwave. Nah, jadi teman-teman semua dapat melihat gambar di bawah. Ada salah satu contoh gelombang mikro. Nah, yang ketiga ini yaitu sinar inframerah. Nah, tentu teman-teman lain sebagainya sudah sangat dekat maupun mengenal tentang sinar inframerah ini. Apalagi pada masa COVID, di mana sinar inframerah juga digunakan pada salah satu alat pendeteksi suhu. Nah, sinar inframerah ini dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar ketika benda dipanaskan, di mana energi dilepaskan oleh atom-atom dan molekul yang bergerak dalam bentuk radiasi inframerah. Nah, sinar inframerah ini digunakan untuk remote TV, transfer data di ponsel, dan terapi fisik. Nah, yang keempat ada cahaya tampak. Jadi seperti namanya yaitu cahaya tampak, gelombang ini dapat ditangkap langsung oleh mata manusia, di mana gelombang ini terdiri dari 7 macam warna. Urutan dari yang paling besar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, pasti warna-warna ini tidak asing lagi bagi teman-teman. Ya, warna-warna tersebut seperti warna pelangi, seperti yang terlihat pada gambar, di mana gelombang cahaya tampak ini digunakan pada laser, dalam serat optik, pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Nah, untuk yang poin kelima yaitu sinar ultraviolet. Jadi matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Nah, sinar ultraviolet ini juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu merkuri. Jadi sinar ultraviolet ini dimanfaatkan untuk lampu UV dan untuk operasi mata plastik. Jadi teman-teman bisa melihat di gambar di bawah ini. Nah, poin yang keenam ini yaitu sinar X, di mana sinar X ini memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi, di mana sinar X ini mempunyai daya tembus kuat yang dapat menembus buku tebal, kayu setebal beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm, di mana gelombang sinar X ini dimanfaatkan dalam teknologi ronsen dan melacak isi tas penumpang di bandara. Oke, baik teman-teman, itu adalah penjelasan saya pada materi energi elektromagnetik. Nah, semoga penjelasan saya melalui video ini dapat berguna untuk teman-teman dan dapat sebagai media pembelajaran teman-teman juga. Terima kasih.